Kemudian masalah salah satu hikmat daripada jamaah, isti'anah di atas taat. Karena kodrat manusia biasa adanya menyorame semangat, nyosirohana. Jadi dari sisi kemanusiaan, karena menyorame semangat termotivasi, jamaah nak memotivasi tanya untuk melaksanakan taat. Tapi di sisi yang lain, motivasinya hana bertentangan dengan ria. Karena rianya persoalan nanti. Motivasi awal tanya kadang-kadang kan karena Allah, tapi keikhlasannya kan jid duda je. Kita bilang kita minajul abidin na ba'dal amal kadi. Ikhlas na ba'dal amal. Walaupun tingkatan dia rendah. Makna ikhlas ba'dal amal tak ikhlas duda. Yang dorong pun tanya kayak berat karena nak calon tunangan kejap daya. Mam kata daya gede kan jid tabah ni duda lah tak minta ilmu karena Allah. Tu dah bergada jahi baik gara-garanya. Dia terpinah duduk. Jadi jamaah memang salah sabah hikmat ji membantu dia untuk taat. Tapi di sisi yang lain kepegah oleh Sayyidina Ali, salah sabah tanda ria kafi. Ria kafi tu som. Nyo ria jali kitanya menyokan karena urang kalan hantar ibadat je. Nya ria jali. Nyo ria kafi tetap tak ibadat tapi senang watai pegah duduk lego. Atau nak sedikit brand menyodit urang Meri semangat menyala orangnya ria kafi. Tapi ria kafi yang hak ke ria jali tesom je. Arti kata yang hanya orang-orang yang mungkin katruk tingkat bukan mukarrabin. Hamba Allah pi kena tingkatan-tingkatan. Nah hamba yang mukarrabin. Mungkin dia sering tak dengar landas sawuh pegah hasanatul mukarrabin, hasanatul abrar, sayatul mukarrabin. Bud hasanah bak orang-orang yang baik tingkatan biasa dalam pandangan orang yang kata Allah termasuk bud hanagat. Arti ji secara lahir gaknya ibadat ke sembahyang jamaah, tapi karena motivasi gaknya gara-gara ramai orang nya punya bak tingkatan mukarrabin termasuk hanagat, anggap nyari ria. Limnya berpijak kepada na tingkatan-tingkatan dalam beramal, maka dalam puasa ada dengar puasa umum, puasa awam, puasa khawas, malah nak puasa khawas lah. Berarti hanya terjadi pertentangan. Isti'anah ala ta'at yang mungkin ke tingkat pemula. Punya orang yang kamu karabin dengan Allah, yang hanjit le jamaah untuk tujuan isti'anah ala ta'at. Alian nak tingkatan lain lem sebagai perbandingan selalu nak pegah. Perbandingan. Sebagai contoh penghambaan. Menyebab orang melihat ibadat secara zahir, ada nama yang na unsur ibadat yang kan god. Tengok ibadat ke Allah hantam bermaksiat. Yang god mana? God. Tapi bisa-bisa orang yang selalu dalam ibadat ke Allah hana pernah maksiat, bisa saja ada sedikit sifat sombong dalam hati. Ini kacamata dah tahu leh. Memang kacamata fikih hendak tahu agak-agak beda je. Punya fikih hanya berbicara tentang zahir. Punya tasawuf nya lebih melihat ke batin. Jadi sira orang gaknya pernah melakukan maksiat tapi bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat merasa diri hina di hadapan Allah dan butuh kepada Allah. Han selamat nya han selamat li Allah, merasa diri kasalah. Yang biasa mate merasa diri kasalah kan butuh tak kepada bantuan. Nya dalam pandangan Allah saugat. Pugat orang yang ibadat guna hana pernah bermaksiat, pugat orang yang kali bermaksiat tapi bertaubat, bermaksiat tak bertaubat kemudian merasa diri hina di hadapan Allah. Dalam pandangan dah tahu pugat orang mantan pelaku maksiat. Dalam kitab Hikam Nahaba Ibnu Atailah, rubba maksiatin, banyak sekali maksiat aurasat zillan wahtikaran yang melahirkan kehinaan dan rasa butuh kepada Allah, khairun minat ta'at aurasat izan wastikbaran. Lebih baik daripada ibadat dan taat yang melahirkan rasa sombong dan angkuh. Tidak orang ahli ibadat hanya pernah bermaksiat, tapi kan anggap diri gaknya yang terbaik, dan gara-gara ibadat yang pasti gak jaminan selamat. Yang Allah lebih galak ke orang yang mantan pelaku dosa tetapi telah sadar, merasa diri hina dan butuh kepada Allah. Sebab hakikat ubudiyah adalah menghambakan diri di hadapan Allah. Ketika hakikat penghambaan kepada Allah dan rasa butuh kepada Allah ada pada mantan pelaku kejahatan,
maka lebih baik mantan berlaku kejahatan ketimbang ahli taat. Sebab orang ahli taat secara lahir kan yang taat, tapi hilang hati nah sifat anagat. Sebab antara ubudiyah dengan sifat sombong bertolak belakang. Ia ke salah sebuah pakan Allah hotel saat ne pe Isra Nabi katanya dalam surat Al-Isra ne pilih kata-kata bi abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi, ana nekun bi rasulihi, ana nekun bi habibihi. Dia kan jid bi habibihi dengan kekasihnya. Kau pun pilih bi abdihi. Dijelaskan bahawa abdun atau penghambaan adalah sifat paling sempurna makhluk Allah. Sebab dibalik lawan daripada sifat abdun, sifat Tuhan. Ubudiyah lawannya uluhiyah. Yang keperbandingan dalam murah. Maka anjir takalan dari sebuah sisi je. Memang betul jamaah untuk isti'anah atau taat, tapi miotakalan dalam pandangan batin atau pandangan tasawuf, berarti yang salah satu penyebab riya khafi kena. Jadi untuk motivasi awal nak upu, ni dalam kitab tanya buat. Kena purna menang kan tingkat Minhajul Abidin matang nah.